beriman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang mulia, maka wajibkan diri kita untuk selalu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanal ma tashtahihi wa tadda'i, engkau akan mendapatkan apa-apa yang engkau inginkan. Wa man dhayya'a taqwa wa ahmala amraha, siapa orang yang tidak memperdulikan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, taghasyathu fil uqba fununun nadamati, di dalam kehidupan akhiratnya kelak dia akan menyesal, yang mana penyesalan dalam kehidupan akhirat tidak ada faedahnya sama sekali. Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah, dalam kitab Al-Qirtas karangan Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas disebutkan bahwasanya qala Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani radhiyallahu taala anhu. Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani beliau menyatakan dalam kitabnya Masyarikul Anwar, dalam kitab Masyarikul Anwar, akhadha alainal ahdal am, kita telah mengambil perjanjian secara umum min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari sisi baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, an natahaffadha minasyaitan, agar kita setiap waktunya membentengi diri, menjaga diri kita dari setan. Ulama nuridun naum, setiap kita akan tidur, wadzalika bin naumi ala taharatin batinuhu, ala taharati batinihi wa dhahirah, dan dia ketika itu tidur dalam keadaan kesucian batin dan zahir. Wa bi qiraatil adzkaril waridati fi dzalika, dan hendaknya ketika kita akan tidur kita membaca zikir-zikir yang disebutkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fa inna, maka sesungguhnya, man nama ala hadatsin, siapa orang yang dia tidur tidak memiliki wudu, wa adami qiraatil adzkari, dan dia tidur tanpa membaca zikir sebelum tidur. Faman lazimahu adama mufaraqati syaitani, famin lazimihi, maka dari satu keharusan yang harus terjadi, adamu mufaraqati syaitani lahu, dia tidak akan terbebaskan dari setan sama sekali. Siapa itu? Orang yang tidur tidak berwudu, tidak bersuci terlebih dahulu. Orang yang tidur, dia tidak membaca zikir-zikir yang telah diatur oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka harus dia akan dibarengi oleh setan. Makanya jangan kaget. Kadang-kadang orang tidur kemudian dia kena sihir. Orang tidur, bangun tidur dia sakit. Orang tidur dalam keadaan sehat, bangun tidur mungkin dia dalam keadaan sakit parah. Kenapa? Karena setan tidak akan berpisah dari dirinya. Kenapa setan tidak berpisah? Karena dia ketika tidur tanpa bersuci, tanpa membaca zikir-zikir yang diatur oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Fama yazalu yuwaswisu lahu bikathratin naum. Orang yang tidur seperti ini, yang tanpa bersuci, yang tanpa membaca zikir, maka setan akan selalu memberikan was-was, akan memberikan tiupan-tiupan, bisikan-bisikan buruk kepada orang tersebut untuk supaya dia memperbanyak tidur. Wa yurihil manamat ar-radiati, dan terkadang setan akan menampakkan mimpi-mimpi yang hina. Maaf, kadang-kadang mimpi berbuat zina, meskipun tidak terhitung dosa di dalam hukum syariat, tetapi mau tidak mau akan memberikan efek yang tidak baik kepada hati seseorang tersebut. Sehingga apa? Liyahzanahu hatta yastayqid. Dari mimpinya tadi itu dia akan membuat susah itu setan. Dia akan menjadi sedih sampai dia bangun dari tidurnya.
Makanya kadang-kadang orang tidur, bangun tidur dia takut. Kenapa? Karena dalam tidurnya dia mimpi mungkin giginya copot karena keluarganya ada yang sakit. Sehingga dia takut. Jangan-jangan ini isyarat dari Allah. La, itu bukan isyarat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hanya bisikan setan belaka agar kita menjadi was-was, terganggu ibadah kita, terganggu sholat kita, terganggu bacaan Al-Quran kita, karena memikirkan akan kematian saudara kita yang tengah sakit. Gara-gara apa? Gara-gara mimpi, hanya mimpi gigi copot. Fala haula wala quwata illa billah. Fa'mal ya akhi. Maka beliau mengatakan, Syekh Abdul Wahab mengatakan, fa'mal ya akhi, laksanakan wahai saudaraku, bil adhkaril waridati indan naum, dengan wirid-wirid yang riwayat dari Nabi SAW ketika akan tidur. Wanim, dan tidurlah ala taharatin, dalam keadaan bersuci. In aradtal hifdha minasyaitan, kalau engkau menginginkan penjagaan dari setan. Kita jangan takut santet. Jangan gara-gara takut santet kemudian harus tidur di tanah. Padahal di atasnya tempat tidur spring bed mahal mungkin. Nikmat tidurnya, tapi pindah ke tanah. Kenapa? Takut disantet. Takut ditenung, takut ini, tidur di lantai. Fala haula wala quwata illa billah. Tidur di atas tetap tidak ada masalah. Ketika akan tidur, wudu, bersuci. Ketika akan tidur, baca zikir. Maka setan tidak akan mampu untuk mendekat. Dalam riwayat disebutkan bahwasannya siapa orang yang akan tidur, dia membaca ayat kursi, jangankan setan ganggu, merasuki, mendekat saja setan tidak mampu. Sampai dikatakan dalam keterangan yang lain bahwasannya setan itu pernah kaget dengan temannya sama setan. Kenapa? Ketika temannya tadi itu kelihatan kejang. Kalau bahasanya kita seperti orang terkena ayan epilepsi. Setan, iblis kena ayan atau epilepsi. Sehingga teman-temannya bertanya, apa yang terjadi kepadamu? Dikatakan, aku akan menggoda fulan bin fulan. Ketika aku akan mendekat dia, akan merasuki dia, akan memberikan was-was kepada dia, akan memberikan perasaan-perasaan yang tidak baik dalam hatinya. Ternyata aku jadi kejang-kejang. Siapakah yang deketi tadi itu? Ternyata yang dideketi adalah orang yang suka berzikir kepada Allah, yang lesannya selalu basah, hatinya kontak kepada Allah, lesannya basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, di sini kita tidak akan nantang hadirin. Kita tidak perlu menantang siapa yang akan santet aku silakan. Lah, itu sombong. Tapi jangan pernah takut akan hal-hal tersebut. Kenapa? Semuanya bantuan dari setan. Kalau kita berpaut kepada Allah, setan tidak akan mampu untuk mendekati kita sama sekali. Dengan siapa? Dengan izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tsumma qala wa sami'tu Sayyidi Aliyan Al-Khawas radhiyallahu anhu yaqul. Kemudian beliau berkata, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, aku mendengarkan guruku Ali Al-Khawas radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, innama yafza'u fin naumi man ghafala 'anillahi fil yaqadati. Hanya saja seseorang itu akan timbul perasaan takut, perasaan was-was ketika dia akan tidur. Itu sebabnya man ghafala 'anillahi fil yaqadati. Itu sebabnya ketika dia tidak tidur, dia sering lupa sama Allah. Ketika dia tidak tidur, Al-Quran tidak dibaca, zikir tidak dilantunkan, sholat tidak sempurna. Itu penyebab seseorang kenapa dia takut ketika tidur. Wa khafa minal khalqi, dan dia akan takut dari makhluk. Wa illa, apabila tidak, faman aktsara min dzikrillah anasa bikulli syai'. Siapa orang yang memperbanyak zikir kepada Allah, anasa bikulli syai', dia akan merasa senang dengan segala sesuatunya. Dan wasta'nasa bihi kullu syai',
min natiqin wa samit. Semua makhluk Allah, baik makhluk Allah yang berucap, yang bernyawa, sesama manusia, bahkan binatang sekalipun, bahkan wasamit, benda-benda Allah, makhluk-makhluk Allah yang tidak bernyawa sama sekali, yang diam, tembok, semuanya ini akan cinta kepada dia. Inilah wali min awliyaillah. Bukan cuma manusia yang cinta kepada dia, bahkan binatang pun cinta kepada dia. Seluruh makhluk yang bernyawa, yang berbicara, cinta kepada dia. Bahkan benda-benda padat pun akan cinta kepada dia. Kenapa? Dia selalu kontak hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa'mal, maka laksanakanlah ala jalaimir atik, untuk supaya memperjelas, menjernihkan mata hatimu, ya akhi, wahai saudaraku, hatta tasira la takhafu ahadan illallah, sampai engkau menjadi satu sosok pribadi yang tidak ada yang engkau takuti kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa illa lazamakal khauf, apabila engkau tidak memperbanyak zikir kepada Allah, apabila kontak hatimu dengan Allah terputus, maka harus pasti akan terjadi ketakutan yang akan ada dalam diri kita. Ketakutan dari siapa? Minal jinni, ketakutan dari jin, wal insi, ketakutan dari sesama manusia, wa ghairihima, dan selain keduanya. Wa adam istinasika bihim, dan kamu selalu merasa was-was dari manusia, takut nanti akan dibunuh manusia, akan dicederai manusia, akan dihinakan dari manusia, atau takut dari binatang ini dan itu dan lain sebagainya. Intinya was-was yang akan terjadi pada orang tersebut. Kenapa? Hati tidak kontak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan, waqad kana fi baiti imra'atun minal jin. Syekh Abdul Wahab Al-Sya'rani, Syekh Abdul Wahab Al-Sya'rani, beliau bercerita gini. Waqad kana fi baiti imra'atun minal jin. Di rumahku itu ada jin, jin perempuan, katanya Syekh Abdul Wahab Al-Sya'rani, ada jin perempuan. Fakanat idza garabat minni qamas kullu sya'ratin fi jasadi. Katanya beliau, kalau jin perempuan itu dekat kepada diriku, seluruh rambut yang ada di jasadku ini berdiri. Jane wong Jawa merinding. Apa itu? Bulu di belakang ngatek gitu. Derdek. Datang itu. Itu berarti dekat itu. Jinnya si perempuan ini, katanya beliau. Fakuntu azkurullah. Ketika sudah datang perasaan seperti itu, aku mengucapkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fata'abbada anni min waktiha. Langsung seketika itu aku kontak sama Allah. Langsung ambil wudhu, langsung sholat, langsung ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma, kemudian, lamma kharajtu minal baiti, kanat taqifu fi tariqil masjid fi dhulam. Ketika aku keluar dari rumahku, aku berjalan akan menuju masjid. Perjalanan ke masjid tadi itu dalam keadaan gelap. Aku kelihatan jin perempuan itu berada di jalan. Ini gimana kalau kita langsung lari, mau berangkat ke masjid, kelihatan tiba-tiba ya mungkin gambaran-gambaran jin dan lain sebagainya kelihatan dalam kegelapan, mungkin kita akan lari. Ini merupakan sasaran empuk bagi jin. Kenapa? Seharusnya jinnya takut dari manusia, justru manusianya takut dari jin. Ini katanya beliau, ketika aku keluar dari rumah, aku akan menuju masjid, dalam keadaan jalan yang gelap, aku kelihatan setan atau jin perempuan tadi itu berdiri di tengah jalan. Falamma faza'tu minha qattu falamma fasa'tu minha qattu bal kuntu amara 'alaiha fil majasi fa'aqula assalamu alaikum. Katanya beliau, ketika timbul perasaan takut dalam diriku, maka aku
ucapkan salam kepada dia. Aku ucapkan Assalamualaikum. Ini resep. Kalau sampai yang kelihatan pocong tiba-tiba, atau kelihatan apa, atau tiba-tiba gelasnya sampean gerak sendiri, bukan karena cecek, tapi gerak sendiri, jangan takut, ucapkan Assalamualaikum. Kalau berani ya, harus berani. Beliau mengucap mana? Assalamualaikum. Apa yang terjadi? Fama nafara khatiri minha qattu ma annati ba'il insi tanfuru minal jinni. Ketika itu perasaan yang seharusnya manusia secara normal itu takut kepada jin, justru perasaan itu lari dari diriku. Tidak ada perasaan takut sedikit pun. Qala wasakana indi marratan ukhra jama'atum minal jinni ayyamal ghala. Jadi setelah beliau mengucapkan salam, itu jin perempuan ketakutan sehingga tidak ada perasaan takut sedikit pun dalam diriku. Justru jinnya yang takut. Beliau cerita lagi. Wasakana indi maratan ukhra jama'atun minal jinni ayyamal ghala. Ketika terjadi masa harga-harga naik, ya mungkin seperti sekarang ini, ketika harga-harga bahan pokok naik semuanya, beliau bercerita, di rumahku ini didatangi rombongan jin, bukan cuma satu kok, rombongan jamaah jin datang ke rumahku. Fakuntu aqulu lahum, aku mengatakan kepada rombongan jin tadi itu, qulu minal khubzi wa ta'ami bil ma'ruf. Hei kamu semuanya kelompok jin, makan roti yang aku miliki tadi ini, tapi ingat jangan kurang ajar kalau makan. Kalau makan yang normal, yang baik, jangan berebut. Jin, Pak. Jin digitukan. Wala tadurru ikhwanakumul muslimin. Dan beliau mengatakan apa? Kamu kelompok jin, jangan coba-coba kamu mengganggu saudara-saudara kami orang Islam yang lain. Fakuntu asma'uhum yaqulun. Ketika aku setelah mengucapkan seperti itu, aku mendengarkan salah satu dari jin kelompok tadi itu, dari kelompok jin tadi itu mengatakan apa? Mengatakan sam'an wa ta'atan. Katanya si jin tadi itu pemimpinnya mengatakan apa? Baik, baik, aku terima, aku dengarkan omonganmu dan aku akan menuruti taat kepadamu. Aku akan makan dengan cara yang baik dan aku tidak akan mengganggu manusia yang lain. Kenapa seperti ini? Satu, Pak, karena beliau kontak kepada Allah. Bukan sebaliknya, bukan sebaliknya. Maaf, kadang-kadang kita dibuat bingung. Kadang-kadang kita mungkin kita sakit, kita berobat. Kemudian apa? Diperintahkan untuk ngambil ayam, disembelih. Kemudian apa? Lemparkan di tengah jalan. Untuk apa? Haram perbuatan tadi itu. Kamu berikan itu sebungkus rokok di pohon yang tua ini, supaya pohon yang tua ini tidak mengganggu dirimu. Untuk apa? Justru dengan perbuatan kita seperti itu, kita memberikan leluasa kepada makhluk jin untuk menguasai diri kita. Tapi berkontraklah kepada Allah, pautkan hati kita kepada Allah, ucapkan zikir-zikir yang baik, zikir-zikir yang mulia, yang diatur baginda Rasul. Maka yakin seyakin-yakinnya mereka makhluk Allah dari kelompok jin tidak akan mampu untuk mengganggu kita. Karena apa? Kontak kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita dijadikan pribadi yang selalu kontak hati kita dengan Allah. Amin ya rabbal alamin.